Islam itu Indah masih membahas tentang tema yang luar biasa. Sudah bersyukur belum hari ini? Nah, kita lanjut lagi. Tadi ada pertanyaan dari Bapak yang luar biasa. Jadi gini, saya punya anak satu. Nah, terus takutnya nanti salah asuh ke depannya. Ini saya mau tanya Pak Ustadz, gimana supaya anak itu, anak saya nanti memiliki rasa bersyukur. Karena di zaman sekarang itu anak-anak kurang rasa bersyukurnya. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, apa yang salah, apakah dari cara didik dan mohon pencerahannya. Anaknya umur berapa Pak? Umur 14 tahun. 14 tahun. Seumuran sama siapa? sama anak yang lain. Iya. Terima kasih banyak Pak. Ya, makasih. Boleh silakan duduk, silakan dijawab Ustadz Maulana. Fadhal. Terima kasih banyak kepada semua jamaah dimanapun berada, kepada jamaah yang bukan hanya nonton sendiri, tapi ngajak juga keluarga untuk nonton bareng. Islam itu indah. Jangan masuk surga sendiri, tapi masuk surga bersama keluarga. Ampusakum wa ahlikum. Jangan sampai kau zaman tamu seruga. Nah, pada tamu seruga kasaribat tamu keluarga semuanya. Betul. Sampai kita saja masuk surga, tapi keluarga tidak dimasukkan. Jamaah. Ada 5 hal yang harus kita lakukan untuk mengajarkan anak untuk bisa bersyukur. Yang pertama, jamaah, kasih kenal dengan Allah. Kalau anak mengenal Allah itu enak. Makanya kasih masuk di pesantren, ke sekolah agama, betul. Supaya dia kenal dengan Allah sehingga pandai bersyukur atas apa yang diperoleh itu sudah ditentukan oleh Allah. Yang kedua, teladan. Bagaimana anak tak bisa sholat kalau kita sendiri tidak sholat? Bagaimana anak tak bisa mengaji kalau kita sendiri tidak mengaji? Bagaimana anak tak bisa bersyukur kalau kita sendiri juga tidak pandai bersyukur? Sudah nak. Karena anak itu butuh keteladanan, butuh contoh. Kemudian yang ketiga, jamaah, suruh ingat Allah. Suruh ingat Allah. Bukan hanya mengenal, tapi mengingat Allah. Dengan cara beribadah. Ajarkan tentang puasa. Ajarkan tentang puasa, bawa ke panti asuhan, bawa ke tempat-tempat yang luar biasa, sehingga enak. Kemudian yang keempat, empati. 1, 2, 3. Empati. Nah, lihat orang di bawah tak mau anak tak sehat, bawa ke rumah sakit. Maksudnya lihat orang sakit, gara-gara suka lari-lari patah kakinya, gara-gara tidak pernah makan kurus, gara-gara makan. Jadi dia lihat, kalau mau anak tak ingat akhirat, mau bawa ke kuburan. Empati itu penting. Dan yang terakhir, yang kelima, yakni bagaimana dia mencintai dirinya. Karena nikmat yang terbesar adalah kesehatan, keimanan, bukan gaya. Ini tadi gaya. Bukan gaya. Ya, makasih banyak Ustadz Maulana. Jazakallah khairan katsiran. Masya Allah jamaah. Pak, makasih banyak, pertanyaan bagus banget. Sekarang kita lanjut lagi, kita panggil guru kita Habib Muhammad Samuel. Izin Bib. Nah ini nih, ini adalah permasalahan yang sering dihadapi sama ibu-ibu. Atau mungkin juga dirasakan bapak-bapak. Mungkin banyak orang yang suka ngelihat mertuanya ini suka membanding-bandingkan. Pengalaman semua. Si itu istrinya camat. Yang satu istrinya bupati. Bingung kan? Katanya lagi, kok yang istri camat ngasihnya cuma sedikit, yang istri bupati ngasihnya banyak gitu ke orang tuanya. Atau mungkin lain macam-macam nih Bib. Nih bagaimana nih caranya tetap bersyukur ya untuk tidak membanding-bandingkan untuk para mertua yang lagi nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Mertua yang suka membanding-bandingkan menantu atau membanding-bandingkan dengan orang lain. Misalnya kita menjadi misalnya menantu yang dibandingkan. Kita mungkin bagian yang susah gitu. Kita bagian yang susah. Sebenarnya buat mertua atau orang tua dimanapun yang banding-bandingin anak ya atau banding-bandingin menantu, nasib orang tidak ada yang tahu. Terkadang yang dibanggakan akan dihancurkan oleh Allah. Ya. Yang tidak dibanggakan akan naik. Sudah malu nih nanti. Jadinya akan malu, mau tidak mau butuh juga sama menantu yang susah tadi. Oh iya benar. Kan? Karena sudah naik. Yang dibanggakan turun. Nah ini namanya dunia ini berputar. Tapi tetap intinya
bagaimana kita menghadapi orang tua yang seperti ini. Sudah, kita tidak butuh pujian manusia. Sekalipun itu orang tua kita, sekalipun tetap artinya kita berakhlak yang baik. Kita sudah berakhlak, berusaha menjadi mantu yang baik, berusaha menjadi anak yang baik, berusaha menjadi orang yang soleh, atau berusaha menjadi orang yang soleha, tapi tetap tidak dipandang baik. Masalah ini nih. Masalah tetap tidak dipandang baik, sudah. Kita tidak membutuhkan pandangan orang. Yang kita butuhkan apa? Pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah Allah yang pandang, nanti semua dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, caranya supaya kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak usah menggerutu. Kalaupun kita direndahkan, kita dihinakan, kita dijelek-jelekan walaupun jelek. Ya Allah, tunjukkannya itu tangannya kemana ya Allah. Jadi artinya tetap kita ungkapkan rasa syukur, ya Allah terima kasih sudah seperti ini dan maafkan mertua saya. Ya Allah, maafkan orang tua saya, mudah-mudahan mereka diberikan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita ini insya Allah derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan rasa syukur. Amin. Rasa syukurnya seperti apa? Seperti apa? Tetap berakhlak, Masya Allah. tetap beradab, tetap menghormati mertua, dan tetap terus menghormati orang tua. Masya Allah. Jadi memang gitu ya, orang itu dicoba macam-macam. Ada orang yang diuji dengan anaknya, ada orang yang diuji dengan suaminya, semuanya udah baik, diuji sama mertuanya. Ini Masya Allah. Gak usah nepok juga ya Bib ya, takutnya lagi diuji sama mertua. Enggak ya Bib ya? Alhamdulillah mertuanya sayang banget. Sayang banget sama Habib. Jazakallah khairan kasiran ilmunya Bib. Jamaah. Ayo satu lagi yang mau nanya boleh silakan, angkat tangannya yo. Yang mana? Ibu, oh ini ibu depan lagi mau izin. Ibu boleh berdiri Bu. Nah boleh datang ke sini, silakan Ibu. Silakan perkenalkan dirinya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asraini. Ada pertanyaan saya. Iya Ibu. Apakah kita tetap bersyukur ketika aib kita disebar oleh tetangga atau teman kantor? Terus malu dong kita kalau aib kita disebar. Gitu. Nah ini bagaimana menghadapi orang yang menyebarkan aib? Apakah kita bersyukur diam aja? Ya udah tenang aja deh. Atau kita balas balik gitu Bu ya? Balas nggak Bu? Kalau ibu balas nggak? Tidak. Enggak. Ih, ibu ini baik banget. Saya mau disini jelasin nih. Yang mana yang benar nih, dibalas apa enggak? Ini orang nyebar-nyebarin aib soalnya masalahnya. Silakan Ibu boleh duduk lagi. Terima kasih banyak Ibu. Fadhil Ustaz Syam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب Menceritakan aib seseorang itu adalah suatu kejelekan, keburukan dan dosa karena memang ada ayat khusus yang membahas tentang ini. Tapi ini bagi orang yang beriman, orang yang mengaku beriman, lalu dia mau menceritakan aib saudaranya, maka ingatlah senantiasa ayat ini bahwa orang yang senantiasa menceritakan aib saudaranya itu seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Subhanallah. Maka dikatakan apabila ada teman ataupun orang lain yang senantiasa menceritakan aib kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah mesti kita bersyukur? Bagaikan orang yang sakit, lalu ada orang yang datang kepadanya, menunjukkan obatnya, apakah kita marah atau kita bersyukur? Bersyukur. Kita punya penyakit, aib, tapi itu berkaitan dengan agama. Dia tahu saudara kita ini suka ceritakan kita, itu jilbabnya Ibu Anu, tidak benar itu. Nah putar-putar jadi lehernya. Tidak benar itu caranya pakai jilbab. Didengar Ki, aib memang ini. Tapi dia kasih tunjukkan penyakit kita, sekaligus dia kasih obat sama kita. Mestinya kita bersyukur. Kalau itu berkaitan dengan agama kita. Itu Ibu Anu selalu terlambat sholatnya.
Kalau diajak sholat nggak mau ikut sholat. Apalagi kalau terlanjur sudah make up. Ai tidak mau hapus make upnya. Mending dia pertahankan itu make upnya. Tidak mau sholat gara-gara make upnya. Kita dengar dia ceritai kita, bersyukurlah. Itu seperti orang yang datang bawakan kita, kamu sedang sakit, ini obatnya. Kalau itu berkaitan dengan agama. Tapi kalau berkaitan dengan sesuatu yang mungkin dengan dunia, maka apa pesan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Kalau ada orang yang berbicara buruk di hadapanmu, jangan kau balas dia. Karena kalimat-kalimat buruk itu mempunyai teman-teman. Kapan teman-temannya datang? Kapan dia nge-push nih teman-temannya? Kalau engkau balas dia. Tapi kalau kau balas dia dengan diam, maka teman-teman yang lain tidak akan datang. Kalimat-kalimat buruk mempunyai kawan-kawan yang hanya muncul ketika engkau membalasnya. Kalau kau diamkan dia, itu adalah senjata yang terbaik untuk meredam keburukan daripada kalimat-kalimat. Masya Allah, Ibu, jelas Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu, pertanyaannya bagus banget ini, Masya Allah, luar biasa buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Tetap semangat terus ya, walaupun orang ngomongin kita kayak gimana, anggap aja dia lagi sedekah buat kebaikan kita ya. Ini Masya Allah. Kenapa sih? Apa sih? Jangan ke belakang-belakang. Aduh, nggak kelihatan. Aduh, sini aja, kenapa? Aku mau lihat yang bening-bening. Gas lah, kali aja nemu jodoh. Yuk kita gas. Ternyata. Ya, bukan itu gimana maksudnya? Siapa yang mau dilamar? Yang mana sih yang bening-bening tuh? Pokoknya aku mau lihat yang bening-bening. Ya bening-bening maksudnya apa? Pokoknya aku mau lihat bening-bening. Emang di sini Nggak nggak paham bening-bening? dia. Ustadz di sini juga bening-bening ini. Yang gak bening bawa bapaknya. Ketinggalan ya. Udah, nanti kita lanjut lagi ya buat jamaah Islam itu indah yang di rumah, jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, izin dulu ya Ustadz Maulana kasihan ini.